Hai Scorpio, Sun, Moon, Rising, Venus. Apa kabar? General reading. Memang tidak bisa 100% resonate untuk setiap Scorpio, jadi mungkin hanya beberapa aja yang resonate. Sesuaikan situasi dan kondisinya masing-masing. Energi kamu saja bisa ketarik kalau kamu melakukan personal reading. Jadi personal reading itu berbiaya. Kamu tinggal chat saja adminnya, nanti akan diberikan responnya. Baik Scorpio, tema kita kali ini adalah untuk Scorpio. Apa yang perlu kamu dengar dari orang ini, Scorpio? Negatif atau positif untuk single atau couple, silakan sesuaikan sendiri karena tergantung dari kebijakan kamu untuk menyikapi video-video yang kita upload ya. Konten-konten seperti ini tentunya bisa memberikan motivasi, inspirasi, atau mungkin bisa untuk antisipasi. Energinya sepanjang tahun Scorpio di video kali ini, koneksi kamu dengan dia seperti apa? Ada palm tree, engagement ring, the butterfly, dan di sini ada healthy choices. Oke, ini adalah menceritakan tentang membuat pilihan dalam urusan kehidupan dan percintaan. Kalau kamu ingin kehidupan cinta kamu baik-baik saja, kalau kamu ingin kesehatan mental kamu tetap terjaga, kamu harus bisa reward diri kamu sendiri, memberikan penghargaan pada diri kamu sendiri, self love, mencintai diri kamu sendiri, peduli dengan dirimu sendiri. Seperti itu. Saya merasakan beberapa Scorpio terkoneksi dengan seseorang yang mungkin dulunya pernah terlibat hubungan yang toksik atau toxic relationship. Situasi kalian berdua sudah berbeda. Ada the butterfly. Ini adalah tentang fase baru di kehidupan. Ada sesuatu yang tumbuh, ada sesuatu yang bisa dibilang udah mulai sembuh gitu ya dari luka masa lalu. Udah gak sama lagi kayak dulu, kayak gitu. Ada semacam trauma masa kecil. Ya bisa saja kalian dulunya itu terkoneksi pada saat kalian masih sangat muda, so young, masih ABG, masih belasan tahun, tetapi udah ada toxic relationship di sana, saling mengendalikan, akhirnya kalian terpisah. Atau mungkin perpisahan itu disebabkan karena faktor dari kesehatan. Bisa saja si dia atau kamu memilih berpisah, memilih jauh karena faktor kesehatan. Harus berobat ke luar kota, harus pindah ke luar kota, harus keluar pulau atau keluar negeri sekalian, semacam itu. Oke? Ya, ada hubungan-hubungan yang terkoneksi dengan masa lalu, khususnya di masa kecil. Ada trauma di sini yang saya lihat, tetapi trauma ini sudah berubah karena sudah sembuh. Ada proses atau ada tahap penyembuhan di sini. Ada stabilitas yang saya lihat sudah bertumbuh, sudah berkembang, sudah sangat bisa menyesuaikan diri dengan sekitar dan lingkungannya. Bahkan saya merasakan beberapa Scorpio atau mungkin orang yang ketemu dengan Scorpio ini sudah punya komitmen ya. Ada komitmen, ada engagement. Semacam ada perjanjian juga di sini. Ada penyatuan. Ini bisa energinya Scorpio, bisa juga energi seseorang yang akan ketemu dengan Scorpio. Dia udah bertunangan, atau bahkan dia udah punya pasangan, seperti itu. Tapi kalian dulunya pernah terkoneksi, pernah ada trauma tersendiri, pernah ada chemistry dan history, entah apa bahasa yang paling tepat ya. Kita coba lihat Scorpio. Ya, ada Five of Swords, Two of Pentacles, Four of Wands, King of Swords, Ten of Cups, Ten of Swords, dan satu lagi ada Knight of Wands. Oke. Kita coba cek di sini ada Five of Wands. Ini tentang konflik pro kontra dalam hati, konflik batin di sini. Scorpio semacam bertengkar dengan dirinya sendiri. Lanjut
iya atau tidak, jalan atau tidak, situasinya di sini akan rumit Scorpio, karena seseorang yang ketemu dengan kamu ini bisa pada saat Scorpio sudah punya komitmen dengan orang lain, atau sebaliknya, dia yang ketemu dengan Scorpio ini sudah punya komitmen dengan orang lain. Sudah ada pernikahan, sudah ada keluarga yang berbahagia, kehidupannya juga sudah stabil, secara posisi sudah mapan. Bahkan ini saya bisa membaca kalau ada Scorpio yang dua-duanya sudah berpasangan. Makanya di sini konflik. Ada konflik ketika kalian berdua ketemu. Gitu loh. Mungkin ini pertemuan yang benar-benar tidak diduga oleh Scorpio maupun juga tidak diduga oleh si dia. Sebuah pertemuan yang nggak sengaja di sini. Oke, ketika sama-sama sudah sukses, ketika sama-sama sudah punya pemikiran yang cukup matang, karakter dua-duanya udah kebentuk, saya merasakan dulunya kalian pernah terkoneksi pada saat masih ABG gitu ya. Kadang ada trauma masa lalu, trauma masa kecil. Di saat Scorpio sudah mulai bisa menata kehidupannya, ya, dengan adanya Knight of Wands. Di saat kehidupannya sudah happy, udah mulai nyaman, udah malah tenang, ternyata ketemu dengan seseorang ini, maka di situ ada konflik. Kita coba lihat ciri-ciri dia, karakternya dia secara detail ya, Scorpio. Oke. Sepertinya trauma masa kecil itu bukan disebabkan oleh kamu sama dia sama kamu, enggak. Tetapi ini beban berat kehidupannya. Mungkin dari keluarganya dia, mungkin dia pernah dibully dulunya. Dia punya tanggung jawab yang besar, dan saya lihat dia memang orang yang bertanggung jawab sekali, Scorpio. Oke, dia punya beban masa lalunya, dia punya trauma masa kecilnya, tapi dia orang yang sangat bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya dia. Ada Three of Wands. Dia orang yang suka traveling sebenarnya. Dia suka bepergian, tetapi dia juga tahu waktu. Jadi pada saat mungkin nggak punya duit, ya dia tunda dulu yang namanya traveling itu, ya kan. Cuma dia udah membuat rencana-rencana ke depan. Dia orang yang penuh dengan rencana. Apalagi ada Four of Swords, ya. Dia orang yang suka dengan ketenangan. Dia suka menyendiri. Dia nggak suka dengan hiruk pikuknya dunia. Dia nggak suka. Ini karakternya dia. Nggak gampang ya untuk menyalahkan orang lain, saya lihat begitu. Mungkin karena dia punya trauma masa kecil yang saya lihat. Jadi dia lebih kepada introspeksi dirinya sendiri aja daripada buat nyalain orang lain. Satu kartu lagi, Page of Swords. Dia orang yang humble. Dia orang yang ramah. Apa-apa selalu nyapa duluan. Dia akan nyapa kamu duluan karena memang dia orang yang ramah. The Hermit, ya, orang yang sangat bijak, orang yang diandalkan yang saya lihat dengan adanya The Hermit ini. Oke. Kita coba lihat apa yang perlu kamu dengar dari dia, Scorpio. Dia ingin menyampaikan apa untuk kamu. Kita cek ya, dia ingin menyampaikan apa pada Scorpio. Look deep within your heart and you will feel my love. Wow. Ini dalam banget, karena dia meminta kamu mendengarkan suara hatimu. Bagaimana kedalaman cintanya dia untuk kamu. Wow. Ya, digombalin ya Scorpio, siap-siap aja. Sementara itu kita coba lihat lagi, only time will tell. Karena memang hanya waktu yang bisa membuktikan. Sebagaimanapun dia mengatakan bahwa dia masih menyayangi kamu, masih perhatian sama kamu, dan ingin bersama kamu, hanya waktu yang bisa membuktikan. Kamu nggak percaya, cuman saya melihat ada konflik memang ya. Kamu konflik batin Scorpio, percaya atau tidak, dia ini serius atau tidak, semacam itu. Satu lagi, ada transformation. Your relationship with one another is about to deepen. Love conquers and transform all things. Hubungan kalian memang saya lihat di masa sebelumnya cukup mendalam, dan dengan berjalannya waktu, di sini apalagi only time will tell, dengan pola pikir mindset yang sudah berbeda, di sini
kalian sama-sama memahami tentang sebuah situasi yang terkait dengan hubungan asmara, percintaan, love life seperti itu. Kalian sudah sama-sama dekat di sini ya, dan perubahannya sangat nyata. Bagaimana dia memandang kehidupan ini, bagaimana dia memandang cinta, bagaimana dia lebih dewasa. Kamu pun juga sudah mulai dewasa dalam menyikapi sesuatu hal. Soulmate. Dia bilang kalian berdua adalah soulmate. Saya sih nggak tahu apakah memang ini koneksi soulmate ya, karena saya melihat di situasinya kok ada yang berpasangan kayak gitu. Cuman kalau kita bicara soal soulmate, sebenarnya soulmate ini kan bukan hanya sekedar untuk pasangan aja. Yang namanya soulmate itu juga bisa menjadi sahabat, bisa menjadi teman, bisa menjadi rekan kerja, rekan bisnis. Semacam itu yang saya lihat. Seseorang yang mampu atau mau diajak kerja sama. Nggak lebih dari itu juga bisa jadi soulmate. Karena soulmate ini bukan hanya satu orang ya guys. Soulmate itu bisa banyak orang yang soulmate dengan kita gitu. Karena soulmate ini seseorang yang mau berjuang bersama. Kalau twin flame beda lagi, tetapi kita nggak membahas itu. Kita di sini fokus pada soulmate. Ya, dia ingin kamu percaya bahwa koneksi kalian itu adalah soulmate, tetapi soal percaya atau tidak itu tergantung dari Scorpio sendiri yang memutuskan. Tetap ya, di sini ada konflik. Scorpio juga memikirkan seandainya ini akan lanjut, pasti akan ada konflik ke depannya. Siapkah kamu menghadapi itu, Scorpio? Kita cek universe pesan apa terkait energi ini untuk Scorpio. Have faith, yakin, percaya diri, tentang trust. Kita coba lihat lagi. Love is all around you. Di setiap saat, setiap waktu, sepanjang tahun 2 Scorpio, kamu sebenarnya sudah dikelilingi oleh cinta. Cinta orang-orang di sekitarmu. Mungkin keluarga, mungkin pasangan kamu yang sekarang Scorpio, atau mungkin saudara, seperti itu. Ya, coba pikirkan ulang saja, karena kamu sudah mendapatkan cinta yang cukup, dan saya rasa berlebih juga ya cinta yang kamu rasakan. Apakah kamu masih membutuhkan seseorang ini sebagai pelengkap untuk bisa di sekitar kamu juga, atau seperti apa? Karena saya melihat mungkin resikonya ketika orang yang ketemu kamu ini, kemudian kamu mengizinkan dia masuk dalam kehidupan cinta kamu, selain ada konflik juga ada resiko. Kamu akan kehilangan semua cinta orang-orang di sekitar kamu. Keluarga, anak, saudara, teman, bisa saja. Apakah kamu siap dengan itu? Embrace your emotion. Pengen nangis? Ya, nangis aja. Pengen teriak? Ya, teriak aja. Terima apapun rasa yang kamu rasakan. Kamu sedih? Nangis aja. Kamu pengen teriak? Teriak aja. Tapi cari tempat yang sepi ya. Cari tempat yang nggak akan didengar sama orang lain. Kayak gitu. Ya, intinya rasain perasaan kamu seperti apa. Terima dan coba selami apa yang kamu rasakan. Ini adalah sebuah pembelajaran. Gambaran secara umumnya seperti ini Scorpio. Sekali lagi, ini adalah energi general. Bisa Scorpio yang kamu, bisa Scorpio di luar sana, atau bahkan orang yang berdealing dan terkoneksi dengan Scorpio. Cukup like, subscribe, dan aktifkan loncengnya. Kita ketemu di energi yang lain. Bye-bye.